Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini secara khusus saya akan membahas salah satu perusahaan yang banyak sekali membuat investor retail itu nyangkut seperti itu. Nama perusahaannya yaitu perusahaan Goto, yaitu kode sahamnya Goto. Nama perusahaannya yaitu PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Nah, perusahaan ini sangat banyak membuat investor retail atau investor kecil itu mengalami kerugian yang sangat besar. Mungkin dari investor retail yang menonton video ini ada yang sekarang masih posisi nyangkut sangat besar. Ya, saran saya ya sebaiknya di hold seperti itu. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita akan bahas. Di sini saya tidak akan berbicara dengan menggunakan banyak data, tetapi saya mengingatkan kembali di video saya yang pertama bahwasanya di video yang pertama saya sudah sangat jelas mengatakan bahwasanya alasan saya untuk tidak membeli perusahaan Goto seperti itu di video sebelumnya. Kenapa saya enggan membeli perusahaan Goto atau Gojek Tokopedia? Itu karena saya tahu bahwa perusahaan ini sangat dikenal publik, produknya sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan underwriter-nya juga perusahaan yang dikenal publik. Nah, kalau menurut teori yang diajarkan oleh guru saya, itu bahwasanya kalau perusahaannya dikenal publik, kemudian underwriter-nya dikenal publik, maka harga sahamnya pasti akan jatuh seperti itu. Nah, itu seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan rumusnya ya, saya sudah tunjukkan rumusnya. Nah, di video kali ini saya tidak akan tunjukkan secara spesifik, tapi saya menjelaskan bahwasanya inilah yang terjadi ketika perusahaan yang mau IPO itu sangat dikenal publik, kemudian underwriter-nya juga dikenal publik. Kasus ini pernah terjadi di perusahaan Garuda Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Garuda itu sangat dikenal oleh investor publik. Kemudian underwriter-nya juga dalam hal ini Mandiri Sekuritas itu juga sangat dikenal publik seperti itu. Itu juga yang terjadi di perusahaan Krakatau Steel ya, perusahaan baja terbesar milik BUMN. Itu juga perusahaan publik yang sangat dikenal publik, kemudian underwriter-nya juga dari Mandiri Sekuritas, sehingga harga sahamnya setelah IPO itu jatuh sangat dalam. Nah, di sini yang sangat saya sayangkan adalah perusahaan Goto ini saya tidak menyangka karena perusahaan ini merupakan muper dari IISG sampai harga sahamnya dibuat jatuh ke harga di bawah 200. Awalnya saya memang berpikir perusahaan ini akan jatuh harga sahamnya, tetapi mungkin akan berada di atas 200. Namun dugaan saya salah, yaitulah hukum kebebasan investor besar, di mana investor itu punya kebebasan mutlak untuk menjual di harga berapapun. Seperti itu, karena mereka yang memiliki perusahaan. Nah, karena hukum itu merupakan hukum tertinggi, maka wajar kalau dugaan saya salah seperti itu. Dan saya pun berharap secara pribadi harga saham dari perusahaan Goto ini yang merupakan gabungan dari perusahaan Gojek dan Tokopedia, itu harga sahamnya kalau bisa diturunkan sampai ke bawah 100. Ya, di sini mudah-mudahan investor besarnya dalam hal ini mungkin investor semi retail atau underwriter-nya itu mendengar atau melihat video saya. Ya, saya berharap kalau bisa diturunkan sampai ke harga di bawah 100. Tapi kalau untuk investor retail yang nyangkut di sini, jangan marah-marah sama saya lah, karena saya menginginkan harga sahamnya turun, kemudian Anda langsung jengkel sama saya. Jangan seperti itu. Justru ini keuntungan besar buat Anda, sehingga Anda bisa average kembali di harga yang sangat murah.
Semakin banyak barang yang Anda miliki, maka itu menjadi opportunity yang besar. Kenapa? Karena saya yakin sekali kalau harga sahamnya nanti akan naik, akan rebound kembali karena kepentingan dari perusahaan Gojek itu sendiri. Jadi Goto itu berencana, seperti kita ketahui bahwa Goto akan berencana untuk listing di Bursa Amerika Serikat. Jadi untuk menaikkan valuasi mereka, maka harga sahamnya akan dinaikkan seperti itu. Akan diangkat, akan diborong kembali seperti itu. Cuma pertanyaannya kapan itu terjadi, saya juga tidak tahu seperti itu. Nah, jadi ya retail-retail yang nyangkut sebaiknya sabar dengan kondisi seperti ini, seperti itu. Saya pun di awal memang enggan karena saya tahu harga sahamnya akan jatuh sehingga saya menunggu di pasar regulernya seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita cek kenapa harga sahamnya bisa jatuh. Ya, di sini saya akan uh, memaparkan dari sudut pandang data broker samarinya, ya. Jadi kita akan hanya melihat kejatuhan dari perusahaan Gojek Tokopedia ini berdasarkan data broker samarinya atau data transaksinya. Oke, kita langsung saja buka ya. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya Goto. Kemudian saya enter. Nah, dari awal IPO itu harga sahamnya di harga pernah menyentuh ke harga tertingginya di Rp442 per lembar. Setelah itu harga sahamnya terus turun dan bahkan sekarang penutupan di harga terakhir itu di harga Rp194 per lembarnya. Nah, di sini juga saya berharap turun lagi. Saya berharap sekali investor besarnya, baik itu semi retail maupun underwriternya itu berkenan membawa harganya ke harga di bawah Rp100. Ya mungkin saya berharap sekali perusahaan Goto ini tidak gengsi kalau misalkan harga sahamnya di bawah 100 seperti itu. Oke, kita cek data broker samarinya ya. Nah, saya geser dulu. Oke. Nah, di sini saya ganti dulu kode sahamnya Goto. Kemudian tanggalnya saya ambil dari tanggal pembukaan seminggu terakhir ya, dari tanggal 9 Mei ya. Kita lihat dari tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal perdagangan terakhir yaitu tanggal 13. Oke, kita pilih dari tanggal 13. Kemudian kita show. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data transaksinya atau data broker samarinya, perusahaan ini selama kurang lebih seminggu terakhir ini terus didistribusi. Di sini keterangannya masif distribusi ya. Distribusinya itu sangat besar sekali sehingga harga sahamnya terus jatuh seperti itu. Nah, saya berharap distribusi ini berlanjut seperti itu sehingga harga sahamnya bisa menyentuh ke harga di bawah Rp100 seperti itu. Nah, nanti saya lihat dulu kalau sudah ada tanda-tanda dari investor besarnya, dalam hal ini underwriternya atau investor semi retailnya mulai mengumpulkan barang, mulai membeli kembali saham yang beredar di publik yang dijual oleh investor retail yang lain. Maka pada saat itu ketika terjadi akumulasi barulah saya mulai pelan-pelan membeli perusahaan ini seperti itu. Yang jelas kalau kita perhatikan di sini pergerakan dari saham Goto ini jauh lebih kejam dibandingkan pergerakan saham Bukalapak. Kenapa? Karena kalau saham Bukalapak itu pergerakannya jauh lebih elegan walaupun harga sahamnya turun. Jadi turunnya itu pelan-pelan. Nah, sedangkan ini perusahaan Goto itu terjun bebas ya. Terjun bebas sehingga investor retail pun di sini kebanyakan yang sudah nyangkut dalam itu enggan untuk memilih cut loss ya. Seperti itu. Ya, kalau mereka mempunyai cash kembali untuk membeli di harga bawah, average kembali mungkin bagus. Tapi pertanyaannya kalau misalkan mereka all in atau menggunakan dana full untuk membeli perusahaan Goto ini di harga 400-an atau 300-an, maka ya sebaiknya bersabar,
menunggu sampai harga sahamnya kembali ke harga 400-an nantinya. Apakah akan kembali? Saya sangat yakin sekali bahwa harga sahamnya akan kembali, bahkan melebihi di harga tertingginya, yaitu 442. Kenapa demikian? Karena mereka punya kepentingan untuk harga sahamnya naik nantinya. Cuman di sini kalau kita lihat dari analisa data transaksi, memang saham perusahaan Gotoh ini diinginkan untuk jatuh terlebih dahulu. Gitu. Guru saya sendiri pun menyarankan untuk membeli perusahaan ini sebelumnya. Guru saya itu menggunakan analisa kepentingan seperti itu. Tetapi ternyata di awal saya juga memikirkan menggunakan analisa kepentingan, tetapi ternyata investor besarnya menggunakan analisa periodik. Jadi ini dalam fase periode turunnya seperti itu. Jadi memang investor besar dalam hal ini underwriter-nya menginginkan kalau harga sahamnya turun seperti itu. Bahkan di sini sempat diganjal dengan sepatu hijau dalam hal ini sekuritas yang menjadi pihak yang untuk menahan kejatuhan harga saham atau yang ditunjuk untuk melaksanakan grade zone itu tidak mampu untuk menahan kejatuhan dari harga saham Gotoh ini. Padahal dana yang mereka gunakan itu triliunan. Tetapi sekali lagi, investor besar yang lain juga punya kepentingan yang lain seperti itu. Sehingga mereka memilih untuk menjual perusahaan yang mereka miliki. Dan investor asing juga banyak keluar di perusahaan ini ya. Jadi wajar harga sahamnya jatuh. Nah, kalau di sini investor besarnya dalam hal ini underwriter-nya dan semi retail yang lain, institusi-institusi yang lain itu terus jualan seperti yang saya katakan, maka harapan terbesar saya untuk bisa harga sahamnya berada di bawah Rp100 itu sangat besar seperti itu. Jadi kemungkinan terbesar akan jatuh terus-menerus sampai ke harga 100-an, bahkan di bawah 100. Kalau misalkan semi retailnya mau menginginkan hal itu terjadi seperti itu. Saya tidak berharap kalau setelah video ini saya posting ke YouTube, kemudian investor semi retailnya memborong kanan atau memarkup harga sehingga harga sahamnya jadi naik. Itu hal yang saya tidak harapkan karena untuk sekarang saya masih menyediakan dana, masih menyiapkan dana untuk kepentingan membeli perusahaan ini. Ya, mudah-mudahan ya supaya nggak naik seperti itu. Karena kalau misalkan besok setelah saya post video ini dan hari Senin nanti harga sahamnya naik, ya mau tidak mau saya harus membeli sebagian dulu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan ya untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi, yang perlu saya tekankan adalah seperti yang saya katakan di video di awal sebelumnya. Anda bisa lihat di akhir dari video ini ya. Atau bisa lihat di link deskripsi. Nanti saya akan cantumkan video yang sebelumnya. Bahwasanya harga saham perusahaan yang sangat dikenal publik ketika awal IPO itu harganya akan jatuh. Apalagi kalau underwriter-nya juga dikenal publik seperti itu. Nah, kalau perusahaan yang arah berjilid-jilid itu biasanya perusahaannya tidak dikenal publik dan underwriter-nya juga tidak dikenal publik. Nah, itu biasanya distribusinya tidak terjadi karena retail, investor retail sedikit yang beli seperti itu. Jadi mereka menguasai supply sehingga mereka markup sangat tinggi. Ya seperti itulah kita sebagai investor retail ya, kita harus sabar, kita harus terus belajar sampai kita mengerti dan memahami bursa yang sebenarnya seperti apa. Dulu ketika pertama kali saya membeli perusahaan pertama yang saya beli itu adalah Indosat. Saya membeli juga di harga pucuk dan nyangkut itu sekitar hampir 6 bulan. Saya tunggu sampai harga sahamnya naik kembali. Seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk kali ini bagi rekan-rekan investor.
Semoga video ini bisa memberikan gambaran ke depannya kalau ada perusahaan yang sangat dikenal publik, kemudian underwriter-nya juga dikenal publik, sebaiknya dihindari atau ditunggu saja di pasar reguler seperti itu. Jangan berpikir kalau misalkan harga sahamnya akan arah berjilid-jilid, sebaiknya pertimbangkan dulu deh. Kalau yang gunakan yang bagus strateginya di awal IPO mereka jualan, mungkin bisa untung. Tapi kalau yang pemula itu biasanya berpikirnya positif akan naik terus padahal diguyur ke bawah seperti itu. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.